Oke ya, kita lanjutkan. Jadi terakhir kemarin Anda mempelajari tentang asesmen di dalam pembelajaran praktikum. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa asesmen di dalam pembelajaran praktikum ini penting Anda pahami, penting Anda ketahui. Ya, kenapa penting? Karena situasi atau konteks pembelajaran di kelas dengan pembelajaran praktikum di laboratorium misalnya itu berbeda. Ya, sehingga di sini bentuk asesmennya pun atau bentuk penilaiannya pun ya baik penilaian proses maupun penilaian hasil ini sedikit berbeda ya, ada perbedaan-perbedaan dengan konteks pembelajaran yang dilakukan di kelas gitu, ya. Nah, maka dari itu kemarin Anda mempelajari tentang asesmen di dalam pembelajaran praktikum ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau tidak terkait dengan asesmen di dalam pembelajaran praktikum yang kemarin Anda pelajari? Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Kan yang LKPD yang jatuh di komentarnya tuh yang merumuskan hipotesis. Nah, sebenarnya jatuh masih bingung Bapak yang merumuskan hipotesis tuh seperti apa gitu Bapak yang baiknya. Oke ya, Bapak nanti Ija akan jawab. pakai model Yang Siti Nur Azizah kan ya? Iya Bapak. Ya, nanti Bapak akan jawab. Bapak akan ulas dulu materi yang minggu yang lalu Anda pelajari ya tentang asesmen di dalam pembelajaran praktikum. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, begitu ya. Pembelajaran praktikum itu kan konteksnya beda, situasinya berbeda, kegiatannya pun boleh jadi bisa berbeda, begitu ya. Nah, ini yang memang penting nanti Anda pahami ya di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktikum ya. Nah, kemudian indikatornya juga pasti kan akan berbeda begitu ya. Indikator pembelajaran di kelas dengan indikator pembelajaran di laboratorium ya, praktikum ini biasanya berbeda juga. Nah, karena indikatornya berbeda ya, kompetensi yang ingin dicapainya ini berbeda, otomatis ya penilaiannya pun pasti akan berbeda ya. Misalnya di sini ya Bapak contohkan dalam praktikum Anda misalnya mengkondisikan peserta didik untuk menggunakan pipet ya. Jadi dalam kegiatan praktikumnya ada menggunakan pipet, menggunakan mikroskop, kemudian ada presentasi, ada diskusi ya dan kegiatan yang lain ya. Nah, ketika misalkan ada kegiatan tersebut ya, kegiatan menggunakan pipet, kegiatan menggunakan mikroskop ya, atau kegiatan yang lain, nah tentunya kegiatan-kegiatan itu kan harus dinilai ya. Jadi pada prinsipnya setiap kinerja, setiap performa yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam kegiatan praktikum itu harus dinilai ya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada menggunakan pipet, ada menggunakan mikroskop, kemudian ada presentasi ya, ada merangkai alat untuk praktikum in-house misalkan dan lain sebagainya. Nah, kinerja-kinerja yang ditunjukkan dilakukan oleh peserta didik selama kegiatan praktikum ini harus dinilai, ya harus dinilai. Nah, tentunya penilaiannya pun ya kalau misalkan si kemampuannya itu berupa kinerja, ya kinerja menggunakan pipet, kinerja menggunakan mikroskop, kinerja merangkai alat praktikum in-house atau kinerja yang lain. Nah, tentunya ini Anda harus mengembangkan instrumen yang tentunya berbeda, gitu ya, instrumen yang tentunya berbeda. Jadi yang namanya lembar observasi kinerja, ya lembar observasi performa ini menjadi sesuatu yang biasanya Anda harus sediakan dalam kegiatan
Jadi silahkan nanti Anda bisa menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan dengan aktivitas, menyesuaikan dengan kegiatan, menyesuaikan dengan performa yang nanti ditunjukkan oleh siswa selama melaksanakan kegiatan praktikum. Ya, jadi pada prinsipnya tetap sama ya, penilaian hasil, penilaian proses ini harus tetap dilakukan ya oleh guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran praktikum di laboratorium. Ya. Oke, Anda sudah mempelajari terkait dengan asesmen kan ya? Dengan Bu Sisti atau dengan Pak A? Anda sudah pelajari ada asesmen alternatif kan ya? Pernah mempelajari asesmen alternatif? Ya. Nah, Anda mungkin sudah memahami ya, sudah mempelajari terkait dengan prosedur atau metode dalam pelaksanaan asesmen. Ya. Selama ini mungkin Anda familiar ya dengan tes, ya. Anda familiar dengan tes. Ada selected response, ya. Anda mungkin sering membuat selected response, membuat tes pilihan ganda, benar salah dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian juga Anda mungkin biasa membuat tes yang berupa esai, ya. Kemudian, nah di dalam pelaksanaan kegiatan praktikum tentunya tidak hanya kedua tes ini yang harus dilakukan, gitu. Menguji pengetahuan perlu, begitu ya. Nah, untuk menguji pengetahuan biasanya menggunakan tes esai, menggunakan selected response, ya, tes pilihan ganda, benar salah atau selected response yang lainnya, ya. Nah, di samping itu, ya, yang tidak boleh Anda lupakan juga di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktikum. Di sini ada tes kinerja dan komunikasi personal, gitu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang memang penting juga diadakan ketika Anda mendesain asesmen di dalam kegiatan pembelajaran praktikum. Ya. Jadi yang namanya lembar observasi, ya, observasi kinerja ini menjadi sesuatu yang umum, ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum. Ya, jadi ya Anda harus bisa mengembangkan itu, ya. Nah, nanti pun ya sebelum Anda menampilkan kegiatan pembelajaran praktikum, ya sekarang kan Anda sedang membuat sedang membuat LKPD, ya sedang membuat LKPD. Nah, nanti setelah LKPD Anda harus membuat RPP, ya Anda harus membuat RPP-nya, kemudian juga Anda harus membuat kelengkapan RPP. Di antaranya ada evaluasinya atau ada asesmennya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contoh lembar observasi kinerja untuk menilai laporan. Nah, misalkan dalam kegiatan praktikum ada laporan yang harus dibuat, nah, otomatis kan laporannya harus dinilai, ya, laporannya harus dinilai begitu. Ya. Kemudian ada kegiatan praktikum dari awal sampai akhir yang harus dinilai juga begitu ya, dari awal misalkan merumuskan hipotesis, ya, kemudian menentukan alat dan bahan, ya, kemudian melakukan percobaan. Nah, itu semua juga harus dinilai. Ketika melakukan percobaan menggunakan alat, misalkan ada pipet, ada mikroskop, begitu ya, atau merangkai alat. Nah, itu juga menjadi bagian yang harus dinilai secara terpisah. Kemudian setelah praktikum ada presentasi, ada diskusi. Kalau bisa juga proses diskusinya, proses presentasinya dinilai juga. Jadi Anda siapkan lembar-lembar penilaian. Ya. Nah, itu tentunya menjadi sesuatu yang penting dalam upaya untuk merekod, ya, merekod atau mengkoleksi data. Sehingga nanti Anda mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang valid, yang banyak untuk menentukan keputusan, gitu. Anda kan nanti sebagai seorang guru harus menentukan keputusan kan ya? Menentukan keputusan si A nilainya berapa, si B nilainya berapa, si C nilainya berapa. Itu kan dari
dari informasi dari data yang Anda koleksi, yang Anda koleksi, yang Anda ambil melalui berbagai instrumen penilaian. Jadi ada tesnya ada esai, ada pilihan ganda, ya, boleh juga ada benar salah, ada lembar observasi kinerja menggunakan mikroskop, ya, ada lembar observasi presentasi, lembar observasi diskusi, dan yang lainnya. Nah, itu semua nanti informasi-informasinya, ya, dari hasil tes dapat informasi kan, dapat data. Dari lembar observasi kinerja dapat data juga, ya. Kemudian dari penilaian laporan juga dapat data. Nah, itu semua dikumpulkan dalam upaya untuk memberikan masukan kepada guru nanti mengambil keputusan dalam hal penilaian, gitu ya. Jadi asesmen ini menjadi sesuatu yang penting dalam pembelajaran praktikum, ya, tidak hanya di dalam pembelajaran di kelas, dalam pembelajaran praktikum ini juga menjadi sesuatu yang penting. Bahkan mungkin dalam pelaksanaan akan lebih rumit, lebih kompleks asesmen atau evaluasi dalam pembelajaran praktikum, ya, karena tadi begitu ya, ada banyak kinerja yang harus diukur, ya, ada banyak kinerja yang harus diukur. Kalau pembelajaran di kelas mungkin hanya tes begitu ya, atau ada presentasi, dilakukan penilaian presentasi begitu, ya, tidak sekompleks, tidak serumit pembelajaran yang dilaksanakan di laboratorium, yang praktikum yang dilaksanakan di laboratorium, yang harus mengembangkan banyak instrumen untuk mengukur, menilai setiap kinerja yang ditunjukkan. Ya. Oke, jadi pada prinsipnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan asesmen ini? Jadi silakan nanti pengetahuan yang Anda dapatkan di mata kuliah asesmen, ya, itu bisa digunakan di sini, ya, bisa digunakan di sini. Silakan nanti Anda belajar mengembangkan lembar observasi. Yang penting sebetulnya kalau misalkan untuk menilai kinerja, Anda harus tahu, harus paham kinerja apa yang akan dinilai. Ya, kinerja apa yang akan dinilai. Ya. Misalkan contoh yang paling sederhana, ya, dalam kegiatan praktikum yang Anda lakukan ada menggunakan pipet misalkan. Nah, dalam menggunakan pipet itu kan ada sub-sub kemampuan, ya, ada sub-sub kemampuan. Bagaimana caranya mengambil larutan, meneteskan larutan, kemudian cara memegangnya dan lain sebagainya. Itu kan harus dinilai. Itu menjadi aspek-aspek penilaian, ya, aspek-aspek penilaian dalam menggunakan pipet. Ya, jadi dinilai nanti mengambil cairannya betul atau tidak. Itu ya, mengambil larutannya betul atau tidak. Kemudian meneteskannya, ya, kemudian memijit balon pipetnya, cara memegangnya, itu adalah aspek-aspek yang harus dinilai. Nah, Anda tentunya sebagai seorang guru nanti harus pandai menginventarisir aspek yang harus dinilainya apa saja. Ketika menggunakan mikroskop misalkan, Anda harus paham aspek yang harus dinilainya apa saja. Mungkin ada pengetahuannya, ya, terkait dengan fungsi bagian-bagian mikroskop. Itu kan bisa pakai tes. Ya, bisa pakai tes untuk yang pengetahuan bagian-bagian mikroskop. Tapi untuk performanya kan nggak bisa pakai tes. Ya, kalau performanya nggak bisa menggunakan tes. Performa menggunakan mikrometer, makrometer, meletakkan preparat di atas meja objek, itu kan tidak bisa menggunakan tes. Ya. Tidak harus dilihat langsung. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan asesmen? Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya ke refleksi tugas. Ya, kemarin kan Anda membuat tugas mengembangkan LKPD. Ya. Oke, Bapak lihat, perhatikan dari pekerjaan yang sudah Anda buat, itu ada yang memang sudah bagus, gitu ya, beberapa sudah bagus. Tapi pada umumnya ini harus harus diperbaiki begitu ya. Mungkin ada apa namanya di beberapa bagian itu ada miskonsep sehingga perlu diluruskan. Oke, tadi yang bertanya Siti Nur Azizah kan ya, coba tampilkan KPD-nya. Yang ini ya. Iya, Bapak. Oke, tadi pertanyaannya apa? Yang merumuskan hipotesis yang baik itu seperti apa, Bapak? Merumuskan hipotesis yang baik. Ya, pada prinsipnya gini ya. Jadi LKPD yang Anda buat, ya, ini untuk yang lainnya juga, LKPD yang Anda buat harus menunjukkan langkah-langkah metode ilmiah, langkah-langkah penyelidikan. Jadi harus diberi keterangan di situ, ada identifikasi masalah, begitu ya. Kemudian dari identifikasi masalah, lanjut ke hipotesis. Kemudian hipotesis itu kan harus dibuktikan. Dibuktikannya lewat apa? Dibuktikannya lewat percobaan. Ya, dibuktikannya lewat percobaan. Nah, dalam percobaan ada menentukan alat dan bahan, ada menentukan langkah kerja dan lain sebagainya, begitu ya. Sampai di bagian akhir ada kesimpulan. Kesimpulan, kemudian eh, di bagian akhir juga ada semacam mengkonfrontasi begitu ya. Jadi kesimpulan atau hasil yang diperoleh itu bagaimana, sesuai atau tidak dengan hipotesis. Gitu, ya. Oke, Bapak koreksi dari awal saja ya, supaya nanti yang lainnya juga mendapatkan apa namanya informasi, persepsi yang sama juga. Oke, indikator pembelajaran ya, di sini sudah bagus ya. Jadi ada indikator pengetahuan, menjelaskan ciri-ciri dan bentuk bakteri, ini pengetahuan. Menjelaskan peran bakteri, ya ini juga pengetahuan. Cuma nanti kalau misalkan memang apa namanya, ini kan menjelaskan, ini seberapa? Siti Nur Aziza. C2 Menjelaskan, bukan? ya C2. Kalau bisa ada satu indikator yang hot ya, yang C4 atau C5 atau C6. Gitu. Akan menganalisis peran bakteri pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan di sini ada aktivitas menganalisis, berarti nanti di LKPD juga ada ya pengalaman belajar yang menuntut peserta didik untuk menganalisis gitu. Anda boleh misalkan cantumkan di bagian diskusi. Ya. Jadi setelah mengumpulkan data, di situ ada diskusi. Nah, diskusi di situ Anda bisa cantumkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memperluas konsep gitu. Atau menerapkan konsep. Sehingga di situ Anda bisa insertkan, masukkan pengalaman menganalisis peran bakteri. Gitu, ya. Oke, ini kegiatan identifikasi masalah. Ya. Jadi untuk yang di indikator, yang lain yang belum begitu ya. Jadi harus ada indikator sikap, pengetahuan, keterampilan. Ini sikapnya ada ya. Jujur, teliti, tidak tergesa-gesa, dan lain sebagainya. Hargai pendapat orang lain. Kemudian keterampilannya juga ada di sini. Melakukan tahapan percobaan, menjelaskan berbagai peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini, dia cerita terkait dengan konteks atau situasi yang menggambarkan di situ ada permasalahan. Dan biasanya di identifikasi masalah itu diakhiri dengan sebuah pertanyaan.
Ya, sebuah pertanyaan. Jadi Bapak lihat ya di sini, bakteri adalah kelompok organisme uniseluler yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam prokariota yang berukuran sangat kecil. Oke, di sini cerita terkait dengan bakteri. Oke, di sini ada peran penting manfaat dalam kehidupan manusia. Oke, masih ada Siti Nur Azizah? Ada Bapak. Ada ya? Bentar ya, Bapak keluar. Oke, di sini sebetulnya kegiatan penyelidikannya diarahkan pada pengujian kan ya, pengujian apakah pada tangan kita ada bakteri atau tidak kan ya, Iya itu kan Bapak. ya. Atau boleh juga misalkan membandingkan antara tangan yang dikasih hand sanitizer, jadi sebelumnya dikasih hand sanitizer, kemudian dengan tangan yang tidak dikasih hand sanitizer. Nah, nanti apakah ada perbedaan atau tidak gitu. Nah, itu adalah pertanyaan ya yang mengarahkan nanti pada apa namanya, pada penyelidikan yang akan dilaksanakan. Jadi misalkan di sini bolehlah cerita terkait dengan bakteri itu apa, begitunya, hidupnya di mana. Baru nanti masuk ke, nah kalau pada tangan kita gitu ya, pada tangan kita ada bakteri atau tidak. Atau misalkan pembersih tangan, hand sanitizer ini efektif atau tidak ya untuk membunuh bakteri gitu. Ya, jadi itu kan pertanyaan ya. Itu pertanyaan. Pertanyaan yang bisa nanti dimunculkan di identifikasi masalah. Nah, untuk hipotesis ya, hipotesis. Jadi di identifikasi masalah ini diharapkan muncul ada semacam pertanyaan penyelidikan. Ya, diharapkan muncul ada pertanyaan yang nanti akan diselidiki. Misalkan tadi apakah pada tangan kita ada bakteri? Apakah hand sanitizer efektif dalam membunuh bakteri? Ya, nah itu adalah apa namanya, identifikasi masalah ya. Jadi di identifikasi masalah ini diharapkan lahir atau muncul pertanyaan penelitian. Gitu ya. Jadi seperti buat skripsi. Buat skripsi kan ada pertanyaan penelitian gitu ya. Jadi setelah menyajikan latar belakang ada diakhiri dengan pertanyaan penelitiannya apa. Di pertanyaan penelitian ini adalah fokus yang nanti akan diselidikinya apa. Tadi misalkan apakah pada tangan kita ada bakteri atau tidak? Apakah hand sanitizer ini efektif atau tidak? Begitu. Ya. Nah, hipotesis ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan yang tadi. Ya, jawaban sementara dari pertanyaan yang tadi diajukan, diidentifikasi masalah. Apakah pada tangan kita ada bakteri? Ada, misalkan. Itu adalah hipotesisnya, gitu ya. Apakah hand sanitizer efektif membunuh bakteri? Efektif. Itu adalah jawaban hipotesis. Ya. Nah, di sini hipotesis yang dibuat oleh Siti Nur Azizah dibuat H0, H1. Ini adalah hipotesis statistik. Bukan tidak boleh sebetulnya. Ya, boleh-boleh saja. Tapi untuk konteks di sini begitu ya, karena ini kan nanti untuk siswa SMP atau siswa SMA mungkin belum mereka belum mengenal dengan hipotesis statistik gitu, H0, H1. Jadi cukup sebetulnya jawaban sementara saja. Ya. Nah, kalau misalkan hipotesis ini mau kita bimbing, mau guru bimbing, boleh di sini ada pertanyaan yang mengarahkan pada hipotesis. Gitu. Misalkan, kalau misalkan tangan kita menggunakan hand sanitizer, apakah pada tangan kita masih terdapat bakteri atau tidak? Gitu.
Ya, kalau misalkan kita tidak mencuci tangan, apakah pada tangan kita ada bakteri? Nah, itu adalah pertanyaan yang jawabannya nanti membantu siswa untuk membuat hipotesis. Gitu. Ya, dan itu menjadi arah atau fokus dari penyelidikan. Nanti percobaannya adalah membuktikan gitu ya. Membuktikan apakah pada tangan ada bakteri atau tidak. Membuktikan apakah hand sanitizer efektif atau tidak. Nah, ini percobaannya apa namanya? Boleh-boleh saja seperti ini. Tapi nanti memungkinkan atau tidak? Bisa dilakukan di rumah tidak? Bisa, Bu. Bisa. Kalau bisa nggak masalah sebetulnya ya. Jadi kalau Bapak perhatikan di sini membuat medium dulu kan ya, medium tubuh bakteri. Iya, Ya. Alat gula kentang ragi agar-agar. Nah, mungkin nanti bisa direduksi lagi gitu ya. Nah, sebetulnya masih Anda hanya perlu medium yang di situ misalkan agar si teksturnya tidak cair, dikasih agar-agar gitu ya, kemudian dikasih gula. Cukup sebetulnya dengan itu. Ya, nanti dimasukkan ke wadah. Nah, tinggal dites kan ya, tinggal dites. Misalkan kita meletakkan tangan kita yang sudah menggunakan hand sanitizer di atas agar-agar itu, letakkan tangan kita. Ya, misalkan yang satu menggunakan hand sanitizer, ya, kemudian satu lagi tidak menggunakan hand sanitizer, kita letakkan di medium agar-agar tersebut. Tinggal kita amati beberapa hari. Nanti apakah ada timbul koloni jamur, koloni bakteri, atau yang lain. Gitu. Nanti bisa dibandingkan antara tangan yang menggunakan hand sanitizer dengan yang tidak menggunakan hand sanitizer. Itu kan bisa menjawab hipotesis kan ya? Percobaan yang dilakukan bisa menjawab hipotesis. Misalkan tadi hipotesisnya pada tangan yang tidak menggunakan hand sanitizer ada bakteri, itu hipotesisnya. Tangan yang sebelumnya dikasih hand sanitizer tidak ada bakteri, itu adalah hipotesisnya. Boleh jadi mungkin nanti ya yang pakai hand sanitizer ada juga gitu ya. Nah, berarti kan tidak sesuai dengan hipotesis gitu. Atau mungkin ada metode yang lain? Ada metode yang lain, bisa juga pakai roti tawar. Kan kalau pakai agar-agar lumayan ya, Anda harus buat dulu agar-agarnya gitu ya. Bisa juga menggunakan roti tawar. Prosedurnya sama gitu ya, prosedurnya sama. Ya, jadi tangan yang satu dikasih hand sanitizer dulu, kemudian megang roti tawar, kemudian disimpan roti tawarnya dalam plastik. Jangan terkena udara dan lain sebagainya gitu ya. Yang satu lagi sama dipegang juga tapi tangannya tidak menggunakan hand sanitizer. Sama nanti akan tumbuh juga bisa bakteri, koloni jamur dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya apa namanya? Banyak ya contoh praktikum sederhana. Ini untuk yang lainnya juga begitu ya. Tinggal Anda cari di YouTube ya atau di internet gitu ya terkait dengan misalkan tentang genetika. Itu banyak sekali yang sederhana, yang simpel gitu ya. Tentang resesif, dominan dan lain sebagainya banyak praktikum-praktikum di YouTube, di internet yang bisa Anda adopsi gitu. Ya, yang bisa Anda adopsi. Tinggal nanti dirangkai saja. Anda rangkai identifikasi masalahnya kayak gimana, hipotesisnya seperti apa, percobaannya percobaan seperti yang Anda lihat misalkan di YouTube atau di internet ya atau di tempat yang lain. Tinggal Anda ketikkan saja kata kuncinya dalam bahasa Inggris gitu. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya jarang begitu ya, tapi kalau di luar negeri banyak begitu.
Misalkan resesi dominan eksperimen for junior high school atau for kids. Nah, nanti muncul ya kalau di YouTube itu praktikum-praktikum sederhana terkait dengan membuktikan sifat dominan resesi. Gitu. Oke, gimana Siti Nurhalizah? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bapak. Nah, nanti setelah diperbaiki, praktikumnya Anda harus coba. Jadi untuk materi kan sudah tidak ada lagi nih ya. Materi intinya sudah tidak ada. Kemarin terakhir materi yang disampaikan terkait dengan asesmen itu sampai di sana cukup. Ya. Untuk selanjutnya, Anda mengembangkan KPD, kemudian LKPD-nya harus diuji coba praktikumnya. Dan nanti direkam. Gitu. Ya, direkam. Terus nanti untuk penampilan, rencananya kalau misalkan memang kalau tampil satu-satu takut nggak cukup waktunya, Bapak nanti rencananya akan men-setting si penampilannya dalam bentuk video pembelajaran. Jadi nanti Anda membuat video pembelajaran, ngajar seperti biasa, ya. Cuma nanti di dalamnya diselipkan ada itu, ya, diselipkan ada percobaan yang sebelumnya sudah dilakukan. Gitu. Makanya penting Anda menguji coba dan merekam, ya, merekam kegiatan praktikum yang dilakukan. Gitu. Jadi silahkan Anda uji coba kegiatan praktikumnya setelah diperbaiki nanti. Ya, kalau misalkan memang sudah ajeg begitu ya, sudah ajeg kegiatannya, sudah enak begitu ya, baru Anda coba dokumentasikan kegiatannya. Gitu ya, dokumentasikan kegiatan. Nah, baru itu nanti Anda jadikan sebagai bahan untuk membuat video pembelajaran. Gitu. Jadi untuk sekarang dan ke depan begitu ya, tinggal nanti Anda menyempurnakan LKPD-nya, merevisi LKPD, kemudian menguji coba praktikumnya, membuat RPP, ya, kemudian nanti membuat video pembelajaran. Setelah itu selesai. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi silahkan. Ya, kemudian jangan lupa juga muatan nilainya ya. Bapak kan sudah memberikan contoh ada LKPD yang di situ ada integrasi nilai gitu ya. Ada integrasi ayat Al-Quran, ada integrasi hadis. Nah, biar nanti LKPD-nya punya nilai plus, punya nilai lebih, silahkan diinsertkan juga itu. Dimasukkan juga ada muatan nilainya. Gitu ya. Dan indikatornya jangan lupa tingkat pengetahuan keterampilan yang belum. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Nih, sebagai contoh begitu ya. Kemarin Bapak coba cari-cari terkait dengan apa namanya praktikum genetika. Ini praktikumnya cukup sederhana ya. Cuman memang ini tidak disetting dalam pengalaman belajar pre-inquiry ya. Tidak ada identifikasi masalah dan lain sebagainya. Tapi pengalamannya, kegiatan praktikumnya ini bisa Anda gunakan gitu percobaannya. Tinggal Anda tambahkan di atas ada identifikasi masalah begitu ya. Kemudian hipotesis, baru pembuktian hipotesisnya melalui percobaan ini. Ya, kalau ini untuk membuktikan di materi genetika ya, materi genetika.
konsepnya tentang sifat dominan dan sifat resesif. Ya. Ya. Nah, ini kan bisa Anda misalkan buat di atas identifikasi masalahnya atau pertanyaan penyelidikannya. Ini apakah sifat dominan ini selalu ke ibu atau selalu ke bapak? Gitu. Ya, selalu ke ibu atau selalu ke bapak. Misalkan warna warna pupil mata, kemudian rambut, apakah lurus atau ikal, ya, warna kulit dan lain sebagainya. Apakah sifat-sifat itu eh, misalnya selalu dari bapak, selalu dari ibu, atau kombinasi dari keduanya? Nah, itu kan pertanyaan penyelidikannya. Nah, baru kita buktikan lewat percobaan. Buat dulu hipotesis, misalkan hipotesisnya kombinasi dari ayah dan ibu misalkan. Nah, kemudian kita ajak peserta didik untuk membuktikan, ya, melakukan observasi misalkan di rumah terhadap ibunya, kemudian bapaknya misalkan warna mata, ya, atau rambut, di mana yang dominan, dari mana, dari ibu atau dari bapak. Ya, nanti kan di data-data yang diperolehnya akan menjawab hipotesis. Ya, ini sederhana tapi ya lumayan menarik gitu ya. Ini yang punya Siti Nurrahmatia, ini contoh yang lain begitu ya. Tujuan pembelajaran. Nah, ini kan apa kasih komentar tujuan sikap dan eh, ini kan dapat membuat produk, mengetahui mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tempe. Ini sebetulnya jangan mengetahui ya, karena mengetahui itu bukan kata kerja operasional. Dulu pernah belajar kan ya, tentang kata kerja operasional. Jadi bisa diganti di sini menjelaskan mikroorganisme. Ini tujuan pengetahuannya ada, membuat produk keterampilannya ada, tapi sikapnya belum ada, gitu ya, sikapnya belum ada. Nah, ini pertanyaan penelitiannya, misalkan di sini, apa penyebab lunaknya tempe saat difermentasi? Nah, pertanyaannya ini bisa dibuktikan nggak? Gitu. Ya, tapi kalau misalkan di sini Bapak kasih contoh begitu ya, nanti bisa bisa dipakai atau tidak. Apakah suhu berpengaruh pada pertumbuhan jamur tempe? Ya, apakah suhu berpengaruh pada pertumbuhan jamur tempe? Hipotesisnya, misalkan di sini kalau misalkan memang mau diarahkan oleh guru, buat juga pertanyaan. Kalau misalkan kita simpan tempe di kulkas dengan simpan tempe di ruang di ruangan dengan suhu ruangan begitu ya, di luar kulkas dengan suhu ruangan, mana yang pertumbuhan jamur tempenya lebih cepat? Nah, jawabannya adalah hipotesis, gitu ya. Misalkan yang disimpan di suhu ruang ini lebih cepat tumbuh. Atau bisa divariasikan lagi begitu ya pertanyaannya. Ya, jadi disimpan di kulkas, suhu ruang dan suhu yang lebih tinggi. Mana yang akan lebih cepat? Ya, pertumbuhan jamur tempenya. Nah, baru nanti dirancanglah percobaan itu ya. Dirancanglah percobaan, ditentukanlah alat, langkah kerja untuk membuktikan hipotesis di atas. Ya, ini contoh yang lain gitu ya. Jadi ya silakanlah dipikirkan lagi begitu ya. Ada juga beberapa yang memang Bapak perhatikan masih LKPD yang biasa. Jadi komentarnya singkat, Bapak silakan rubah dulu ke LKPD yang berbasis inquiry. Silahkan mengadopsi salah satu framework. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Silakan.
Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi silakan perbaiki secepatnya, ya. Silakan perbaiki secepatnya, kemudian uji coba praktikumnya, ya. Kemudian buat video. Nah, videonya nanti Bapak ingin lihat. Ya, Bapak nanti akan sediakan di LMS tempat untuk upload video atau link videonya. Ya, sekarang hari Selasa ya. Kita perlu waktu berapa lama untuk menyelesaikan uji coba praktikumnya atau menyelesaikan video uji coba praktikumnya? Minggu depan bisa? Gimana yang lain minggu depan gimana? Bisa? Bisa Bapak. Ya, jadi dikumpulkan nanti hari Selasa minggu depan untuk videonya begitu. Jadi silakan dikumpulkannya di mana Bapak? Ya. Dikumpulkannya di LMS atau di Drive? Bapak nanti akan buat drive-nya itulah ya. Link drive-nya nanti Bapak akan sampaikan di LMS. Jadi nanti Anda bisa akses di LMS. Bapak nanti akan kasih tahu. Ya. Cukup ya 1 minggu untuk menguji coba. Jadi sekarang diperbaiki dulu ya, diperbaiki dulu LKPD-nya ya. Kemudian nanti diuji coba praktikumnya. Kalau misalkan pas uji coba gagal nih ya, nggak sesuai, ya harus dirubah lagi LKPD-nya. Ada semacam modifikasi atau perubahan-perubahan. Nah, kalau sudah ajak, gitu ya, baru direkam, gitu ya, baru direkam. Jangan lama-lama, gitu ya, ngerekamnya 5 menit juga cukup sebetulnya. Merekam aktivitas kegiatan praktikum dari awal sampai akhir. Gimana yang lain bisa? Sanggup? Ya, pokoknya silahkan cari di internet. Banyak lah, Bapak juga kemarin nyoba-nyoba nyari sebentar, banyak sekali gitu ya. Tapi jangan menggunakan yang di YouTube gitu ya, hasil karya orang lain. Nah, tapi ya Anda sendiri yang mencoba membuat. Makanya harus ada bentuk modifikasi di situ, jangan terlalu sama juga begitu. Oke, itu barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, kalau misalkan tidak ada, barangkali cukup ya dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk selanjutnya silahkan diperbaiki LKPD-nya, kemudian diuji coba LKPD-nya. Ya, kalau misalkan memang sudah ajak, silahkan dibuat video yang memperlihatkan aktivitas kegiatan praktikumnya dari awal sampai akhir. Oke, itu barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak.